Orang ini lemah seperti siput, dia bahkan tidak bisa membuka jendela mobil. Tapi dia memiliki hati yang sangat hangat. Seorang lelaki tua tampaknya mengalami kesulitan. Dia segera membantu orang tua itu. Setelah membantu lelaki tua itu, seorang wanita tua datang dan mengusap matanya. Segera, ada kilatan guntur di matanya. Dia kembali ke mobil. Awalnya, dia akan membuka jendela mobil tetapi tiba-tiba pegangannya patah. Pria itu berkata dia merasa akan turun hujan. Anak bodoh ini, bahkan tidak ada awan di langit. Perakiraan cuaca mengatakan hari ini akan sangat bagus. Hasilnya tak lama kemudian. Dia Magne. Ini adalah hari pertama mereka pindah ke sini. Magne berkenalan dengan Isolde. Guru mengajukan pertanyaan kepada Magne. Tapi Magne menemukan rabun jauhnya hilang. Dia harus melepas kacamatanya untuk melihat kata-kata dengan jelas. Sepulang sekolah, Isolde mengetahui bahwa sepedanya telah dirusak oleh seseorang. Thor ingin membantunya. Hentikan, kamu tidak bisa memperbaikinya. Magne baru saja merusak pelek ban dan itu baik-baik saja. Untuk berterima kasih kepada Magne, Isolde mengundangnya ke rumahnya. Sore harinya, Isolde mengajak Magne untuk pergi para layang besok. Magne dengan senang hati setuju. Keesokan harinya, mereka naik gunung. Namun saat hendak mencapai tujuan, Magne menerima pesan dari Loki, adik angkatnya. Loki mengatakan ibu mereka dalam kondisi kritis sehingga dia harus segera pulang. Magne berlari menuruni gunung. Saat ini, Vidar sedang berkendara ke atas gunung. Vidar melepas bajunya, menutup matanya dan mengucapkan mantra. Ketika dia membuka matanya, pupilnya menjadi kuning. Vidar menyelam dan menangkap seekor rusa liar. Dia mematahkan lehernya dan mengeluarkan jantung rusa liar untuk dimakan. Magne pulang dan mendapati ibunya baik-baik saja. Ternyata ini semua lelucon aneh Loki. Magne bergegas keluar rumah. Magne melihat pendaratan para glider Isolde. Tapi ada yang salah dengan arah pendaratan Isolde. Thor menyuruh Isolde untuk berhenti. Ini. Hati-hati. Tapi semuanya sudah terlambat. Isolde terjebak di saluran listrik bertegangan tinggi. Setelah ledakan bunga api, Isolde jatuh ke tanah. Magne menemukan bahwa Isolde tidak lagi bernapas. Saat ini Vidar muncul. Isolde melakukan para layang dan terjebak di saluran listrik bertegangan tinggi. Hati-hati. Setelah percikan api, Isolde jatuh ke tanah. Thor berlari tetapi Isolde tidak lagi bernapas. Isolde adalah satu-satunya teman Magne. Di malam hari, Thor sangat berduka. Dia mengambil palu di depan gerbang dan melemparkannya ke kejauhan. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit. Tepat setelah itu, listrik di kota juga terputus. Keesokan paginya, Vidar menemukan mobilnya telah dihancurkan oleh seseorang dengan palu. Dia menyerahkan tagihan klaim kepada ibu Magne. Setelah ibu Magne menyadari bahwa ini adalah palu miliknya, dia segera pulang dan menanyai Magne. Tapi Magne tidak mengerti apa yang dia katakan. Tetapi setelah Magne melihat gambar itu, dia menyadari bahwa palu inilah yang dia buang tadi malam. Tapi Magne masih tidak percaya jadi dia mengukur lagi. Jarak dari rumah Magne ke rumah Vidar lebih dari 1.500 meter. Dia tidak percaya ini adalah palu yang dia lempar. Jadi Magne pergi untuk membeli palu lain. Setelah lemparan ringan, palu terbang keluar dari cakrawala. Dia berjalan ke depan dan baru setelah dia berjalan lebih dari 500 meter dia mengambil palu. Anda harus tahu bahwa rekor dunia hanya 50 meter. Pagi harinya, polisi mendatangi sekolah tersebut dan menginformasikan tentang Isolde. Saat Isolde sedang para layang, tersambar petir, sehingga terjadilah peristiwa itu. Polisi menutup kasus tersebut. Tapi pemandangan yang dilihat Magne hari itu awalnya tanpa petir. Dia ingin berdebat tetapi polisi tampaknya tidak peduli sama sekali. Magne kesal. Pada saat ini, sekop salju tiba-tiba keluar. Magne telah kehilangan kesadaran. Vidar melihat semuanya dan dia pikir Magne pasti tidak akan berhasil. Jadi dia minum untuk merayakannya. Namun yang membuat Vidar tak terduga adalah Magne tidak terluka sama sekali. Seekor burung tiba-tiba menabrak kaca depan mobil. Mereka buru-buru menghentikan mobil untuk memeriksa. Gadis itu mengambil burung itu dan menemukan bahwa dia masih hidup. Tapi setelah itu, sekarang kamu sudah mati. Sore harinya, Magne bersaudara mendapat undangan ke rumah Vidar Jutul. Keluarga Jutul yang kaya ini ingin belajar lebih banyak tentang Magne. Karena manusia tidak bisa melakukan itu,
Setelah ditabrak kendaraan berat, dia masih tidak terluka. Mereka awalnya berencana membuat Magne mabuk untuk menanyakan situasinya. Tapi toleransi Magne terlalu bagus. Pada saat ini, Vidar mengeluarkan madu berharga yang telah disembunyikannya dengan hati-hati. Anggur ini adalah anggur yang diminum Protoss di zaman kuno. Manusia pada dasarnya tidak tahan minum anggur ini. Tapi setelah Magne selesai minum, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengambil palu dan melemparkannya ke sasaran. Tiba-tiba, bir itu terbelah menjadi beberapa bagian. Sepertinya anggur madu ini berhasil. Saat ini, Ran, istri Vidar mulai mengucapkan kata-kata sopan kepada Magne. Kamu memecahkan birnya. Tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Lagi pula, seberapa kuat kamu? Keduanya mulai bermain adu panco. Sejak awal, keduanya setara satu sama lain. Tapi segera Magne melihat bahwa Ran telah berubah menjadi wanita elf tua. Dia sangat terkejut. Ran mengambil kesempatan untuk segera menjatuhkan lengan Magne yang menyebabkan bagian atas meja retak. Ternyata Ran adalah simpanan keluarga Jutul. Magne buru-buru lari ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya agar bisa bangun. Akibatnya, begitu Magne mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa dia telah berubah menjadi penampilan di cermin ini. Dia lari dari rumah Jutul dan pergi ke hutan. Magne mulai meninju batang pohon. Pukulannya seperti pukulan palu. Setiap pukulannya bisa mengupas pohon. Semakin banyak batang pohon yang terkena, semakin terkikis. Baru setelah Magne memberikan pukulan terakhir, pohon itu benar-benar jatuh ke tanah. Tapi tangan Magne tidak terluka. Magne pergi ke sekolah untuk mengikuti tes kecepatannya sendiri. Mulai pengatur waktu, ia berlari sekuat tenaga menuju garis finish. Jaraknya 100 meter tapi hanya membutuhkan waktu 6 detik 89. Pencapaian ini lebih dari setengahnya lebih cepat dari rekor dunia. Tapi saat Magne merasakan hal baru saat tubuhnya berubah. Kemudian keluarga Jutul memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Vidar membiarkan anjing itu mencium pakaiannya. Pupil anjing menjadi kuning. Ia kemudian berlari menuju sasaran. Magne mendengar lolongan serigala. Magne melihat seekor anjing ganas bermata merah menatapnya. Anjing ganas itu melompat ke Magne. Akhirnya anjing jahat itu mati. Vidar terlambat mengetahui semuanya. Dia melihat tubuh anjing itu, jadi dia pulang untuk mengambil senjata untuk membunuh Magne. Tapi Ran menghentikannya dan menawarkan untuk menangani Magne sesuai aturan keluarga. Magne menemukan ponsel Isolde. Ternyata Isolde menemukan sebuah terowongan. Magne ke terowongan itu. Magne menemukan sebuah pintu besi dan dia memecahkan kuncinya. Magne ditemukan di sini penuh dengan peti besi. Dan itu adalah limbah kimia perusahaan Vidar. Dan tempat ini adalah persediaan air untuk kota. Limbah kimia ini akan mengalir ke air untuk makanan dan minuman masyarakat. Magne membawa polisi ke sini untuk memeriksa. Tapi Vidar sudah menunggu di depan gua. Saya harus memberitahu perusahaan Jutul Vidar. Seluruh pegunungan milik keluarga mereka. Mereka memasuki gua tetapi di dalamnya kosong. Ini membuat polisi mencurigai Magne. Sekali lagi Magne membunuh anjing Vidar. Mereka semua mengira Magne memiliki masalah mental. Sekolah memaksa Magne putus sekolah. Sejak itu Magne menjadi depresi. Ibu Magne membawanya ke perawatan psikiatris. Magne mengatakan dunia akan segera dihancurkan dan dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia. Jadi dokter memutuskan bahwa Magne menderita skizofrenia paranoid. Dokter meresepkan obat untuk Magne. Tapi Magne melihat tong besi yang dia lihat di gua hari itu. Dia membawa kotak besi itu ke polisi. Kali ini, Vidar akhirnya diperiksa polisi. Vidar terlalu malu untuk marah. Jadi Vidar memutuskan untuk berperang dengannya. Vidar tiba-tiba mengangkat Magne. Tepat ketika dia hendak merobek jantung Magne. Ribuan petir jatuh. Petir memisahkan mereka berdua. Ada retakan di tanah karena terkena petir. Tepat setelah itu, hujan turun. Pada saat penjaga pantai tiba, langit sudah cerah. Melihat Magne sudah tidak sadarkan diri, tim penyelamat mencoba menyetrum Magne. Magne sudah bangun. Tapi penjaga pantai itu jatuh ke dalam kondisi kritis. Magne pergi ke depan Vidar.
Vidar membuka matanya dan meraih leher Magne. Ini baru permulaan. Lain kali sebelum bulan baru berikutnya muncul, kami akan membunuhmu. Magne berlari ke atas gunung. Magne bertanya mengapa memilih dia. Elang terbang menuju Magne. Pasir dan bebatuan di bawah kaki Magne semuanya muncul ke permukaan. Magne telah jatuh ke ruang yang aneh. Isolde muncul di depan Magne. Dia bilang kamu butuh senjata dan teman untuk mengalahkan mereka. Namun saat Magne berjabat tangan dengan Isolde, Isolde berubah menjadi penyihir, membuat Magne menarik tangannya kembali. Dia memperingatkan Magne untuk tidak datang mencarinya atau dia akan dibunuh juga. Dia membawa Magne kembali ke dunia nyata. Setelah Magne pulang, dia memberitahu Loki tentang identitasnya sebagai dewa petir. Magne bahkan mematahkan tongkat baseball dengan tangan kosong. Dia mengira Loki berdarah sepertiku, jadi dia pasti bisa membantuku di masa depan. Namun Loki tidak mempercayainya dan menganggap Magne sedang bercanda. Magne harus memikirkan cara lain. Tetapi Magne menemukan bahwa dia menjadi lebih kuat. Dia hanya sedikit memamerkan ototnya dan semua peralatan listrik di rumah meledak. Wanita ini ingin minum vodka tapi dia tidak mau meminumnya sendiri. Dan dia memerintahkan Magne untuk berlutut. Magne mengira wanita itu pasti gila. Tapi dia hanya perlu memutar matanya dan Magne kehilangan kendali dan berlutut untuk mengambil segelas anggur. Dia bahkan menawarkan anggur dengan dua tangan. Ini Saksa, rekan pertama Magne. Dia menggunakan matanya untuk mengendalikan orang. Magne juga menggunakan kekuatan supernya. Kamu adalah teman terkuat yang pernah kutemui. Setelah itu Magne membutuhkan senjata jadi dia membawa Saksa ke bengkel. Saksa meminta Pandai Besi membantunya membuat palu Dewa Petir. Pandai Besi terpesona oleh Saksa dan setuju untuk menyelesaikannya besok. Saat ini, ibu Magne membawakan Vidar pesta besar. Ternyata adik angkat Magne adalah anak Vidar. Berita ini membuat Magne kehilangan akal sehatnya. Ini berarti adik laki-laki saya mungkin berubah menjadi musuh saya. Tapi bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Magne mengambil palu ke atas gunung. Magne melempar palunya ke kejauhan. Tapi meski Magne memanggilnya, palu itu tidak akan terbang kembali. Dia harus mencarinya. Setelah menemukan palu itu, Magne tidak bisa menjelaskannya. Dia pergi ke penyihir untuk menanyakan alasannya. Penyihir itu melihat palu itu dan tertawa. Apakah menurutmu hanya Pandai Besi yang bisa membuatnya? Aku sudah mencoba untuk berpikir. Itu perlu ditempa melalui api kuno. Tapi begitu dia selesai berbicara, terdengar teriakan burung gagak. Penyihir itu merasa ada yang tidak beres. Keluarga Jutul pasti menemukannya. Dalam sekejap mata, penyihir itu pergi. Ternyata Ran memergoki tingkah aneh Magne. Dan Ran tidak mengampuni penyihir itu. Dia datang dengan busur ajaib untuk menghentikan penyihir itu. Tapi penyihir itu mencium cincin itu dan dia berubah menjadi elang dan terbang ke langit. Tapi busur ajaib Ran tidak melepaskannya. Ran membidik dan kemudian elang itu terkena panah dan jatuh ke tanah. Penyihir berubah menjadi bentuk manusia. Dia memberikan kalung itu kepada seorang lelaki tua. Lalu dia jatuh ke tanah. Saat Magne tiba, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat penyihir berubah menjadi abu di tangannya.